Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rani Puspitasari dari program studi bimbingan dan konseling kelas A dengan NPM 201305219. Di sini saya akan memberikan layanan bimbingan untuk siswa yang akan mengikuti tes inteligensi, bakat, dan minat dalam menentukan penjurusan di sekolahnya. Sebelum siswa mengikuti tes inteligensi, alangkah baiknya siswa mengetahui terlebih dahulu apa sih tes inteligensi itu. Tes inteligensi adalah tes berupa kemampuan yang berhubungan dengan proses kognitif berpikir, daya menghubungkan, serta kemampuan dalam menilai dan mempertimbangkan. Demikian, setiap individu pastinya memiliki perbedaan dalam segi inteligensinya. Untuk dapat mengetahui taraf inteligensi seseorang, maka seseorang tersebut harus mengikuti tes inteligensi, di mana tes inteligensi diharapkan dapat mengungkap inteligensi seseorang, yaitu keadaan tarafnya yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Yang dipandang pertama menciptakan tes inteligensi adalah Binet. Tes inteligensi Binet disusun pertama kali di tahun 1905 yang kemudian mendapatkan revisi baik dari Binet sendiri maupun dari para ahli lain. Tes Stanford Binet disusun oleh Alfred Binet pada tahun 1905. Tes ini merupakan tes yang diadministrasikan secara individual. Tes Stanford Binet dibagi menjadi 6 kategori, yaitu yang pertama pemahaman umum, yang kedua kemampuan visual motorik, yang ketiga pemikiran hitungan, yang keempat ingatan dan konsentrasi, yang kelima perbendaharaan kata, dan yang terakhir kelancaran verbal dan keputusan pemikiran. Jadi, dalam pengambilan keputusan tentang pemilihan kejurusan akan lebih baik jika mempertimbangkan kemampuan inteligensi, agar ketika menjalani proses belajar, siswa dapat melalui proses tersebut tanpa hambatan dan memperoleh prestasi yang memuaskan. Selain tes inteligensi, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai tes minat, di mana tes minat merupakan suatu pengukuran yang dirancang untuk mengetahui dan menganalisis minat atau kecenderungan seseorang terhadap sesuatu yang dirasa menarik untuk dirinya, dalam hal ini yaitu penjurusan siswa SMA serta karir di masa depan. Dalam penjurusan siswa, tes minat dapat dilakukan setelah siswa sudah diterima pada suatu jenjang sekolah tertentu, misalnya melalui sistem seleksi dengan menggunakan tes inteligensi dan tes bakat. Barulah kemudian dilakukan pengukuran terhadap minatnya untuk menetapkan setiap siswa pada suatu jurusan atau program studi yang tepat berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilaksanakan. Tes minat yang digunakan tergantung pada keluasan jurusan atau program studi yang tersedia. Selain tes minat, saya juga di sini akan menjelaskan tes bakat. Tes bakat dapat memberikan informasi mengenai beberapa cepat atau seberapa mudah seseorang akan mempelajari sesuatu di masa mendatang. Tes bakat dapat digunakan secara efektif untuk menentukan potensi seseorang dalam mempelajari keterampilan yang diperlukan dalam bidang karir tertentu. Bakat seseorang ditentukan oleh banyak beberapa faktor, yaitu ada faktor herediter atau genetik selalu memegang peranan walaupun bukan satu-satunya faktor yang menentukan bakat seseorang. Yang kedua ada pelatihan atau training, merupakan faktor lain yang menentukan kemampuan bakat seseorang. Tes bakat dibagi-bagi dalam 8 bidang utama atau subtes yang dapat memberikan informasi sebagai dasar dalam menentukan pilihan karir masa depan seseorang. Yang pertama itu ada analogi verbal atau penalaran verbal, di mana tes penalaran verbal merupakan tes kemampuan melakukan penalaran terutama pada kemampuan analogi verbal. Yang kedua ada kemampuan angka, di mana kemampuan penalaran angka banyak dibutuhkan pada berbagai bidang karir. Subtes kemampuan angka akan mengungkapkan seberapa baik seseorang dalam memahami ide-ide yang diekspresikan dalam bentuk angka, serta bagaimana kemampuan seseorang dalam berpikir dan menalar dengan angka-angka atau bilang-bilangan. Terus yang ketiga ada analogi simbol atau penalaran abstrak, di mana tes penalaran abstrak merupakan analogi simbol-simbol yang merupakan suatu instrumen nonverbal untuk mengungkap kemampuan penalaran seseorang. Tes di mana untuk menemukan asas-asas atau prinsip-prinsip yang menentukan perubahan gambar dan memberikan tanda-tanda yang dipahami dengan menunjukkan atau menandai diagram-diagram yang diikuti secara logis. Yang keempat ada kecepatan atau ketelitian krelikal,
di mana subtes kecepatan atau ketelitian kritikal berkaitan dengan pekerjaan administrasi dan tata usaha. Tes ini mengungkap kemampuan testi dalam menyusun kembali angka-angka, huruf-huruf atau kode-kode secara mental. Tes ini bertujuan untuk mengungkap kecepatan testi dalam memberikan jawaban untuk tugas yang bersifat sederhana. Yang kelima, ada penalaran mekanikal, di mana bakat mekanikal merupakan kemampuan dan perasaan yang melekat terkait dengan peralatan, perlengkapan, dan mesin-mesin. Tes berisi situasi mekanikal yang disajikan dalam bentuk gambar sekaligus bersamaan dengan pertanyaan yang susunan kata-katanya sangat sederhana. Yang keenam, ada visualisasi spasial atau relasi ruang. Tes relasi ruang mengungkap kemampuan yang berhubungan dengan benda-benda yang konkret melalui visualisasi. Tes ini dapat mengungkap seberapa baik seseorang dapat membayangkan atau membentuk gambar-gambar mental dari objek-objek padat dengan hanya melihat rencana-rencana di atas kertas yang rata, dan seberapa baik testi mampu berpikir dalam 3 dimensi. Yang ketujuh, ada penggunaan bahasa atau ejaan. Tes ejaan dapat mengungkap kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar berdasarkan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Subtes ejaan mengungkapkan kemampuan testi dalam hal ejaan, persamaan kata atau sinonim, dan lawan kata atau antonim. Dan yang terakhir, ada penggunaan bahasa atau kosakata. Tes kosakata mengungkapkan seluas apa wawasan pengetahuan, perbendaharaan kata, dan informasi pengetahuan verbal yang dimiliki oleh testi. Nah, tes minat bakat ini adalah tes psikologi yang bertujuan utama untuk mengungkap serta menelusuri bakat dan juga minat seseorang, karena tidak sedikit individu yang menjalani kehidupan yang tidak sesuai dengan potensi mereka sesungguhnya. Begitu banyak yang mengambil pilihan hidup tidak sesuai dengan potensi minat dan bakat yang dimiliki. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih fungsi utama dari tes minat dan tes bakat. Nah, yang pertama itu, fungsi dari tes minat dan bakat itu membantu siswa mendapatkan jurusan yang tepat, di mana dengan adanya tes minat dan tes bakat akan terlihat secara umum seseorang siswa memiliki arah peminatan tertentu. Dengan informasi ini, pihak sekolah akan lebih mudah mengkelompokkan peminatan siswa-siswi, seperti misalnya apakah siswa-siswi akan diarahkan masuk ke jurusan IPA, IPS, atau jurusan lainnya. Tes minat dan bakat ini juga dapat membantu siswa-siswi untuk melihat kemampuan dan bakat yang mereka miliki. Ke depan, hasil tes minat dan bakat ini dapat menjadi acuan bagi siswa-siswi untuk memilih perguruan tinggi dan jurusan yang tepat sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi, tes minat dan bakat ini sangat berpengaruh bagi siswa untuk menentukan penjurusan di sekolahnya, karena sering kali kita dengar bahwa terdapat beberapa siswa yang bingung dalam menentukan jurusan di sekolahnya, dan terdapat pula siswa-siswi yang salah dalam menentukan jurusan, karena sebenarnya bakat dan minat dia berada di jurusan IPA, tapi dia malah memilih dengan IPS. Dengan demikian, dia akan menjadi malas dan tentunya tidak akan semangat. Dengan demikian, bagi siswa dan siswi yang mengikuti tes inteligensi, minat, dan bakat, diharapkan lebih serius, teliti, dan konsen dalam mengisi soal-soal yang diberikan, agar kalian dapat memilih atau memasuki jurusan yang kalian minati atau bakat kalian terdapat di jurusan tersebut, agar tidak adanya penyesalan dan kalian dapat memasuki jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.